Kemudian nuktah yang keenam. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Ini yang mutlak harus kita hayati. Menghayati Ramadan dengan puasanya nggak bisa dilepaskan dari menghayati Ramadan sebagai bulan Al-Quran, sebagai bulan turunnya Al-Quran. Syekh Badi'uzzaman Said Nursi menjelaskan bahwa Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran ini menjadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seolah-olah itu mirip dengan para malaikat. Bahkan mirip dengan malaikat Jibril yang membawa Al-Quran itu. Kan malaikat itu kan tidak makan dan tidak minum. Gitu kan? Malaikat itu nggak makan, tidak minum. Dan sama, umatnya Rasulullah itu juga siang hari nggak makan dan nggak minum. Pas berpuasa itu, ruhnya umatnya Rasulullah itu seperti malaikat. Malaikat yang membawa wahyu kan membawa kalamullah. Sama, umatnya Rasulullah yang siang hari berpuasa dan dia membaca Al-Quran, itu seolah-olah seperti malaikat. Ini indahnya. Saya juga baru ngeh itu ketika baca yang di noktah ini. Wah, benar juga ya, dahsyat ini. Jadi kalau kita memahami itu, kita akan ada semacam kegembiraan gitu. Kegembiraan di siang hari Ramadan itu kita gembira bahwa kita ini sedang merasakan ruh perilaku yang seperti malaikat. Kalau kita menghayati benar-benar di siang Ramadan itu nggak makan, nggak minum, dan kemudian tadi itu nafsunya juga kita tinggalkan, nafsu orang bisu itu, kan malaikat kan nggak ada nafsu dia. Malaikat itu adanya hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah kalau ingin merasakan apa yang dirasakan oleh malaikat, ya Ramadan itu berpuasa, kemudian maksimal dalam ibadah, kemudian hati kita tarbiyah, kita resiki, kita didik, seperti yang nukta yang kelima tadi itu, kemudian bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka kata Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi, ketika Ramadan datang, dunia Islam seluruhnya itu seolah-olah itu menjadi hamparan masjid. Di mana saja orang-orang yang berpuasa, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membaca Al-Quran. Mau di taman, di mana-mana, di rumah, di mana-mana Al-Quran, di mana-mana Al-Quran. Ini ada dua poin. Poin yang pertama, Fatihatul Wahyi, wahyu yang pertama kali diturunkan, wahyu pembuka, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gua Hira pada bulan suci Ramadan. Malaikat Jibril datang setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus ta'abud di Gua Hira. Kemudian datang malaikat Jibril, dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Malaikat Jibril menemui baginda Rasulullah membawa risalah, yaitu Al-Quran. Wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah satu peristiwa yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat manusia. Ini adalah peristiwa di mana Nabi akhiruz zaman, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, resmi diutus oleh Allah sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ini adalah waktu yang membedakan masa
yang sebelumnya dikenal dengan masa kegelapan menjadi masa yang bercahaya. Cahaya Al-Quran. Inilah Al-Quran diturunkan. Al-Quran juga sebetulnya juga nur juga. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, maksud dari turun Al-Quran yang kedua adalah memang Al-Quran secara gelondongan, keseluruhan, 30 juz. Itu juga diturunkan di bulan suci Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud. Kalau kita baca para ulama yang menulis ulumul Quran, ya, dan para mufassir, kita baca kitab-kitab para ahli tafsir menjelaskan bahwa Al-Quran itu 30 juz diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Maka Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu yang dimaksud adalah Al-Quran 30 juz dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Dan nanti dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam munajjaman, berangsur-angsur, ya, secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan di Madinah, juga di beberapa tempat yang lain. Misalnya ada yang turun juga di Arafah ketika pasca haji wada, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi memang itu adalah bulan suci Ramadan benar-benar bulan di mana Al-Quran diturunkan.